Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dalam menerima pembelajaran. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Untuk absensi, silahkan kalian menuliskan nama lengkap kalian di grup ya. Kemudian, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan review sedikit materi pada pertemuan minggu lalu. Jadi, pada pertemuan minggu lalu, kita telah membahas mengenai apa itu permasalahan sosial. Jadi, permasalahan sosial itu merupakan tindakan yang cenderung melanggar nilai dan norma masyarakat, serta bersifat merugikan dalam masyarakat. Nah, kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ragam permasalahan sosial serta dampaknya dalam kehidupan masyarakat. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah melalui pembelajaran problem-based learning dengan menggunakan video pembelajaran dengan menanamkan sikap religius, kedisiplinan, dan tanggung jawab, peserta didik mampu menjelaskan ragam permasalahan sosial dan dampaknya bagi masyarakat melalui pembelajaran daring. Nah, sebelumnya Ibu akan bercerita. Ibu mempunyai tetangga yang memiliki penyakit lumpuh. Dia tuh udah gak bisa bekerja, gak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kira-kira menurut pendapat kalian, itu termasuk ragam permasalahan sosial dengan jenis apa? Nah, sebelum kita membahas itu semua, Ibu akan menyampaikan cakupan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu ragam permasalahan sosial ada 11 macam. Yang pertama ada kemiskinan, yang kedua ada konflik sosial, yang ketiga ada kesenjangan sosial, yang keempat ada kejahatan atau kriminalitas, yang kelima ada korupsi, yang keenam ada disorganisasi keluarga, yang ketujuh ada masalah lingkungan hidup, yang kedelapan ada delinkuensi anak, yang ke-9 ada prostitusi, yang ke-10 ada penyimpangan sosial, yang ke-11 ada eksklusi sosial. Nah, kemudian apa yang Ibu ceritakan tadi itu ada kaitannya dengan apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu ragam permasalahan sosial jenis kemiskinan. Mari kita bahas. Kemiskinan itu apa sih? Apa yang dinamakan kemiskinan? Jadi kemiskinan itu dapat dikatakan sebagai ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Nah, di sini tetangga Ibu tadi itu termasuk orang yang miskin karena dia lumpuh dan tidak bisa bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian 4 faktor yang menyebabkan kemiskinan. Ada faktor individual, itu berkaitan dengan keterbatasan seseorang akibat kondisi fisik dan psikologis. Contohnya seperti tetangga Ibu tadi yang Ibu ceritakan, orang yang lumpuh dan tidak bisa bekerja sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, kemudian ada faktor sosial. Faktor sosial ini menjebak seseorang menjadi miskin. Kemiskinan ini disebabkan seseorang tetap menjadi miskin. Nah, contohnya apa? Contohnya ada diskriminasi gender dalam bidang pekerjaan. Nah, perempuan yang bekerja sebagai jurnalis atau pekerja media dalam perusahaan media massa itu banyak mengalami ketidakadilan. Kemudian faktor kultural. Apa yang disebut faktor kultural? Nah, faktor ini itu merupakan kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan seseorang menjadi miskin. Contohnya apa? Ketika kalian memiliki sikap malas, kemudian menyerah pada nasib, itu merupakan faktor kultural. Nah, faktor yang terakhir ada faktor struktural, yaitu merupakan struktur atau sistem yang tidak adil atau tidak dapat diakses sehingga menyebabkan kemiskinan. Kemudian, mengapa sih Bu kemiskinan ini dianggap sebagai permasalahan sosial? Karena menyebabkan individu atau kelompok masyarakat berada di dalam posisi lemah dan tidak berdaya. Kemudian, masyarakat yang tidak produktif itu dapat memunculkan permasalahan baru seperti kriminalitas, menghambat pembangunan, pengangguran meningkat, dan lain sebagainya. Kemudian,
ragam permasalahan sosial yang kedua ada apa? Konflik sosial. Nah, konflik sosial ini bisa dikatakan sebagai perseteruan antar individu atau antar kelompok yang disebabkan oleh perbedaan dalam kehidupan. Nah, mengapa konflik sosial itu dikatakan sebagai permasalahan sosial? Karena dianggap melanggar nilai dan norma. Contohnya apa? Contohnya konflik sosial itu dapat bersifat positif dan negatif. Kalau bersifat positif itu mampu memperkuat solidaritas kelompok. Contohnya apa? Contohnya ketika ada perdebatan dalam diskusi kelompok untuk menghasilkan keputusan terbaik. Kalau bersifat negatif itu menjadi permasalahan sosial dalam masyarakat. Contohnya apa? Tawuran pelajar. Kemudian ada kesenjangan sosial. Apa itu kesenjangan sosial? Kesenjangan sosial itu merupakan situasi yang tidak seimbang pada masyarakat. Nah, ketidakseimbangan itu terlihat adanya stratifikasi sosial atau status sosial yang timpang. Mengapa disebut sebagai permasalahan sosial? Karena fenomena tersebut itu sejatinya tidak diharapkan masyarakat, terutama pada masyarakat yang berada dalam keadaan timpang. Contohnya apa? Contohnya kesenjangan yang ada di perkotaan, berupa ada sebagian masyarakat yang bisa makan di restoran mewah dan ada masyarakat timpang yang hanya hidup bahkan di jalanan dan makan seadanya saja. Nah, kemudian selanjutnya ada kejahatan atau kriminalitas. Dikatakan sebagai permasalahan sosial karena melanggar nilai dan norma masyarakat sehingga merugikan orang lain. Contohnya apa? Contohnya kasus penjamretan, pemerkosaan, pembunuhan, pengedar narkoba, dan lain sebagainya. Kemudian ada korupsi. Korupsi ini merupakan perilaku menggunakan wewenang atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi, sehingga sangat merugikan bagi kepentingan umum dan negara. Contohnya apa ya? Contohnya kasus korupsi-korupsi yang ada di berita televisi. Kemudian ada disorganisasi keluarga. Merupakan perpecahan keluarga yang terjadi karena anggotanya gagal memenuhi kewajiban sesuai peran sosialnya. Contohnya apa? Contohnya kasus KDRT, aborsi, kemudian anak terlantar. Nah, kemudian ada masalah lingkungan hidup. Apa sih yang dinamakan masalah lingkungan hidup? Yaitu berkaitan dengan segala aktivitas manusia yang merusak lingkungan. Nah, kemudian contohnya apa? Contohnya ada pembalakan liar di hutan Sumatera. Akibat aktivitas tersebut ini dapat menyebabkan bencana banjir, longsor, kekeringan, dan lain sebagainya. Kemudian ada delinkuensi anak, yaitu penyimpangan sosial di kalangan anak yang dianggap melanggar nilai dan norma dalam masyarakat. Contohnya tawuran pelajar. Kemudian ada prostitusi. Apa sih Bu yang dinamakan prostitusi? Peristiwa penjualan diri dengan jalan memperjualbelikan dirinya untuk memuaskan nafsu seksual dan imbalan upah. Nah, selanjutnya ada penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual ini perilaku seksual yang tidak sewajarnya dan tidak sesuai nilai dan norma kesusilaan. Contohnya ada homoseksual, ada lesbian. Kemudian ada eksklusi sosial. Eksklusi sosial ini proses peminggiran sosial terhadap beberapa kelompok yang didiskriminasi dan atas dasar tertentu. Contohnya ini kurangnya akses jalan di daerah tertinggal. Nah, kemudian kalau kalian ada pertanyaan, silahkan kalian menuliskan pertanyaan di grup dan kita nanti akan diskusi di sana ya. Nah, sekarang materi kita udah selesai. Mari kita simpulkan bersama. Jadi kita tadi telah membahas mengenai apa itu ragam permasalahan sosial di masyarakat. Ada kemiskinan, ada konflik sosial, ada kesenjangan sosial, kejahatan atau kriminalitas, korupsi, disorganisasi keluarga, masalah lingkungan hidup, delinkuensi anak, prostitusi, penyimpangan seksual, dan eksklusi sosial. Kemudian untuk tugas pada pertemuan minggu depan, silahkan kalian mengerjakan kuis yang akan Ibu kirim di grup dan tugas tersebut maksimal dikumpulkan pada hari Minggu. Terima kasih anak-anak. Jika ada Ibu ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita berdoa bersama sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa, mulai. Berdoa selesai.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.